Jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik sekalian. Kita melanjutkan pertemuan pagi ini, melanjutkan pembahasan yang sudah pernah Bapak berikan. Namun sebagaimana biasanya, bagusnya kalau adik-adik sekalian itu mungkin mengajukan pertanyaan atau mungkin tanggapan terkait dengan materi kita yang lalu. Mungkin ada yang kurang jelas atau apapun namanya itu, supaya tidak ada lagi yang tidak paham tentang apa yang Bapak sudah berikan sebelumnya. Saya persilakan kalau ada sebelum memulai lanjutkan materi kita yang lalu. Silakan. Saya Prof. Ya, silakan. Jadi pertemuan waktu itu Prof sempat jelaskan. Nurul ya. Oke, silakan. Prof sempat jelaskan bahwa di Indonesia baru cuman politik akuntability yang terlaksana, bukan publik. Ya. Yang mau saya tanyakan, ini kan kita sekarang lagi ada di pandemi corona ini, pandemi COVID ini. Nah, setiap harinya kan pemerintah memberikan update tentang jumlah data pasien dan pasien COVID dan yang meninggal. Ya. Apakah itu belum termasuk public accountability, Prof? Dan di penjelasan waktu itu Prof juga sempat bilang bahwa jadi masyarakat ini bisa meminta pertanggungjawaban. Ya. Jadi saya tanyakan apakah masyarakat bisa meminta jawaban kepada pemerintah karena di kondisi saat ini kan COVID di angka COVID di Indonesia ini malah semakin meningkat, bukan semakin menurun. Terima kasih, Prof. Ya, jadi terkait dengan updating ya, terkait dengan jumlah yang terpapar maupun yang sembuh, yang setiap hari update itu memang bagian dari akuntabilitas, karena kan pengertian akuntabilitas secara luas itu kan transparansi kan, memberikan informasi gitu. Tentu selain itu juga banyak makna yang terkandung di dalam akuntabilitas itu. Jadi kode mengupdatein itu berarti dia memenuhi salah satu unsur akuntabilitas, yaitu transparan, gitu ya. Tapi kan itu baru dari sisi korbannya, terpapar atau mungkin sedang diobati. Nah, sekarang ini yang diincar oleh pihak penegak hukum adalah penggunaan anggaran dari APBD atau APBN yang direfocusing. Jadi sekarang ini memang APBD daerah itu baik di provinsi, kabupaten, kota maupun di kementerian itu lagi direfocusing. Artinya bahwa anggaran-anggaran selama ini diperuntukkan untuk berbagai macam program itu kemudian diminta kepada pihak masing-masing untuk menentukan kira-kira anggaran-anggaran dari kegiatan apa saja yang bisa dialihkan untuk mengatasi atau memutus mata rantai COVID. Ya. Nah, setelah bulan Juni ya, itu kemudian bertambah dengan himbauan pemerintah pusat supaya tidak hanya mengatasi aspek penderita COVID, tetapi bagaimana memulihkan kembali sektor ekonomi yang sekarang ini sudah Indonesia masuk di kategori sebagai negara yang mengalami krisis ekonomi. Karena tingkat pertumbuhan kita itu minus, ya kan, dan itu pasti berdampak cukup luas kepada masyarakat Indonesia. Jadi transparansi ini baru pada level berapa
korban, ya, berapa yang sembuh dan seterusnya. Tapi belum sampai kepada apakah uang yang digunakan itu betul-betul memang sesuai untuk peruntukannya dan bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Jadi banyak aspek yang harus kita analisis berkaitan dengan akuntabilitas kepada publik. Kan belum pernah kita mendengar ada penjelasan atau diumumkan baik media cetak maupun media elektronik terkait dengan uang yang banyak itu diperuntukkan untuk apa saja kan? Belum kan? Belum pernah pasti kita melihat. Itu berarti belum, makanya di dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB itu memang memiliki prinsip bahwa apakah uang yang dikeluarkan Rp1 pun itu betul-betul diperuntukkan bagi kegiatan yang benar-benar kegiatan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu uang itu betul-betul memberikan tidak hanya bersifat output, tetapi juga bersifat outcome dan bahkan impact. Ya. Nah ini yang di cover oleh apa yang disebut akuntabilitas. Jadi kalau pertanyaan tadi, updating itu akuntabilitas, iya bagian dari komunikasi, transparan, tapi transparannya masih skop yang kecil gitu kan. Nah padahal sudah berapa anggaran yang dibelanjakan oleh pihak pemerintah untuk katanya mengatasi atau memutus mata rantai wabah COVID-19 ini. Belum kan? Nah, jadi seperti misalnya kalau perusahaan-perusahaan itu biasa ada di akhir tahun atau mungkin di pertengahan tahun dia umumkan seperti apa neraca keuangan mereka. Nah, itu kan terbuka karena dia merupakan misalnya dia masuk kategori sebagai perusahaan yang go public, maka wajib menyampaikan bagaimana sirkulasi penggunaan anggaran maupun keuntungan biasanya per triwulan, per 3 bulan itu. Nah, itu terutama kepada publik dan pemilik modal. Karena memang mereka menggunakan prinsip good corporate governance ya. Kalau kita kan good governance gitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa pengumuman itu merupakan bentuk akuntabilitas dalam artian transparansi dan komunikatif. Tetapi baru aspek yang sangat kecil, belum yang lain. Karena yang kita tuntut sebenarnya itu apakah uang itu yang dibelanjakan itu betul-betul, ya kan? Apakah kebijakan yang diambil itu dalam rangka untuk mengatasi itu bukan kebijakan yang tidak efektif gitu kan? Karena misalnya terbukti bertambah misalnya gitu kan? Nah, misalnya Jakarta itu luar biasa perkembangannya kan? Setiap hari bisa berkembang menjadi 3.000-an. Nah itu juga persoalan. Karena dalam perspektif akuntabilitas itu tidak hanya dilihat dari sisi memaparkan seperti itu, tapi dari mulai apakah perencanaan itu sudah menganut prinsip akuntabel atau tidak. Karena kalian harus tahu bahwa korupsi itu tidak terjadi di akhir daripada aktivitas, tapi korupsi juga bisa terjadi karena didesain sejak awal. Ini moral hasad daripada para pelaku ini memang dari sisi perencanaan mereka sudah berpikir berniat untuk nanti dikorupsi kan. Nah pelaksanaannya sudah tinggal eksekusi gitu kan, bermain dengan pihak aktor-aktor yang memang berkewenangan untuk melakukan itu, lalu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat keuntungan dari situ gitu. Nah ini kan yang tidak kita lihat. Makanya kalau kita istilahkan itu ada manajemen akuntabilitas seperti yang Bapak pernah singgung itu, memang dimulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi mulai dari sumber keuangan, dari mana uangnya ini, sumber keuangannya, sebuah kegiatan gitu. Lalu bagaimana penentuan penggunaannya. Lalu kalau misalnya uang itu mau ditenderkan ke pihak swasta siapa yang ditunjuk? Apa kualifikasi swasta tersebut? Apakah memang memenuhi kualifikasi atau tidak? Kemudian begitu dilihat lagi rancangannya seperti apa. Begitu diimplementasikan, dilihat lagi gimana prosesnya. Jadi pemerintahan responsif itu juga terlibat dalam proses untuk sampai pada outcome. Jadi itu yang dilihat. Kemudian apakah memang penggunaan dana dalam kegiatan itu betul-betul tepat sasaran atau tidak.
Nah, kalau selesai kemudian itu, apakah outputnya sesuai dengan spek yang ditentukan sejak awal? Lalu bagaimana outcome-nya gitu? Jadi seperti di Jepang itu, setiap proyek itu di Jepang tidak berhenti di output. Seperti kita di sini. Di sini kan selesai kegiatan, ada pertanggung administratif, ya selesai. Kalau di Jepang tidak begitu. Sampai impact-nya dilihat. Sehingga tanggung jawab si pihak yang diserai amanah untuk melaksanakan kewajiban pemerintah lewat bisnis atau usaha itu akan mempersiapkan anggarannya sampai pada level outcome, bahkan impact, karena outcome itu bicara di atas 3 tahunan kan. Misalnya bangun jembatan, kan tidak berhenti tetap bangunnya jembatan. Apakah jembatan itu betul-betul dilalui oleh masyarakat sehingga tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat karena menjadi lalu lintas untuk distribusi barang dan jasa. Ya kan, misalnya ada perkebunan, tapi harus melintasi sungai, tidak ada jembatan. Pemerintah membangun jembatan. Selesai jembatan dibangun, apakah di sumber-sumber produksi perkebunan itu kemudian terjadi dinamika untuk kemudian diantar ke tempat-tempat transaksi penjualan barang-barang tersebut atau tidak? Nah, itu kan bisa nanti diukur bagaimana tingkat pendapatan masyarakat di seberang sungai itu, apakah terjadi peningkatan pendapatan atau sama saja ketika tidak ada jembatan. Nah, itu. Jadi akuntabilitas itu kalau mau diterapkan sangat-sangat membantu masyarakat sebenarnya agar apa yang disebut dalam SAKIP itu jadi money follow program. Uang itu mengikuti program. Tapi program disebut dengan program by result, bahwa program itu harus menghasilkan. Menghasilkannya ada 3, output, outcome, impact. Nah, gitu ya. Jadi itu yang ingin kita jelaskan lebih awal, bahwa memang transparansi bagian dari akuntabilitas. Tapi kemudian, dan di transparansi itu apa? Ya kan? Apakah dari hulu sampai ke hilir atau cuma hilirnya doang? Berupa updating tentang penderita COVID. Nah, begitu ya jawaban yang berikan Bapak gitu. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya, Prof. Ya, Nurul. Ya, gimana? Siapa? Nurul lagi? Prof. Siapa? Sahratun Nisa, Prof. Oh, di ruang sebelah, oke. Ini 2 layar di tempat saya ini. Oke, silakan. Sahratun Nisa, ya. Jadi kan minggu lalu saya sempat cari mengenai ini akuntabilitas, dan saya dapat fungsi utama akuntabilitas itu mencegah korupsi. Nah, ya. Sedangkan saat ini yang sangat marak terjadi itu, yang terjadi di pusat itu korupsi, apalagi contoh kasus kemarin yang sempat meragukan masyarakat itu terbakarnya Mahkamah Agung, gedung Mahkamah Agung. Jadi di sini saya juga dapat kalau misalnya keadilan itu menghasilkan sebuah kepercayaan, itu juga termasuk dalam akuntabilitas. Jadi contoh kasus kemarin yang Mahkamah Agung itu terbakar, itu berarti ada keraguan dari masyarakat begitu. Jadi dalam hal ini kepercayaan masyarakat tidak berkurang. Jadi pertanyaan saya, Prof, menurut akuntabilitasnya itu sangat-sangat masih dibilang masih sangat rancu. Bagaimana dengan daerah-daerah yang lainnya? Kalau misalnya Prof diberikan kewenangan begitu, mau kasih nilai untuk pusat itu berapa nilai yang pantas untuk didapatkan pusat? Karena kan masih banyak kasus yang meragukan masyarakat begitu, Prof. Baik, jadi kalau kasus terbakarnya kantor gedung kejaksaan, bukan Mahkamah Agung. Kejaksaan itu kita belum tahu seperti hasilnya, tapi informasi awal yang kita peroleh bahwa yang terbakar itu bukan tempat arsip, ya, kasus-kasus korupsi bukan, tapi kantor administrasi. Kan bagian depan itu kan, kalau sering ke sana itu di bagian depan. Itu di sampingnya memang menyimpan berkas-berkas. Nah, itu bukan bagian dari anak kita ya, tapi yang jelas bahwa kalaupun dikatakan menimbulkan ketidakpercayaan, mungkin bisa saja ya bagi sebagian orang, tapi bagi pihak yang
tahu persis seperti apa itu terbakarnya. Saya kira itu menurut hasil penyidikan bukan disengaja, tapi karena harus pendek dari listrik itu yang menyebabkan kebakaran karena tidak ada aktivitas dan ketika terbakar. Nah, tapi berkaitan dengan pertanyaan tadi, kalau Sulsel misalnya, ya mau tidak mau kita harus menggunakan instrumen pemerintah yang cukup bagus, seperti yang Bapak katakan lalu bahwa sistem penilaian sakit kita di Indonesia itu yang diakui di dunia bahwa salah satu yang terbaik gitu. Nah, karena itu kalau kita mencari nilai-nilai sakit di Indonesia ini, baik di kementerian, lembaga, apalagi pemerintah daerah, itu memang sangat sulit untuk bisa dikategorikan sebagai pemerintahan yang akuntabel gitu. Karena kan skornya itu kan 6 angka gitu. Kalau kita kuliah kan cuma A, B, C, D, A gitu ya. Ya kan A, B, C, D gitu. Ya 5 ya. Nah, kalau dia itu dimulai dari nilai C, baru C, B, A, 6 ya. 6 level gitu. Dan itu ada skornya nanti di kuliah-kuliah selanjutnya Bapak kasih lihat. Karena saya merasa bahwa kalian itu harus tahu seperti apa praktek sistem akuntabilitas Indonesia. Daripada kalian hanya belajar teori semua, tapi tidak tahu seperti apa caranya, cara menilainya, kan? Kemudian seperti apa namanya ini bentuknya. Jadi kalian ini memang sudah harus tahu, karena nanti begitu kalian kuliah, selesai dari S1 lalu tes PNS, lulus, maka suka tidak suka akan berhadapan ini, karena sakit itu adalah sebuah sistem pengukuran yang tidak terkecuali. Semua perangkat daerah di kabupaten, kota, provinsi itu wajib memberikan laporan. Ya, jadi besok pagi ini, Bapak itu akan menyelenggarakan coaching tentang bagaimana meningkatkan sakit. Ada 5 kabupaten kota yang terlibat, kita ikutkan, tapi di provinsi karena menjadi pekerjaan utama Bapak ini, meminta kerjasama dengan Kemenpan RB untuk mendatangkan 14 auditor untuk membantu Sulsel menaikkan nilai sakitnya. Karena selama ini nilai sakit Sulsel itu rendah gitu, belum kategori kalau rapor tuh sudah hijau gitu. Masih di antara kuning dengan hijau gitu. Dan itu tentu bagi masyarakat tidak memuaskan karena Sulsel itu masih nilai kategori B. B itu berarti masih antara 60 di bawah 70. Kita sekarang 62,8. Dan itu dianggap dengan B kurus. Nah, kan B kurus kan kalau mungkin 68 mungkin sudah mendekati 70 kan berarti kan gemuk, B gemuk gitu. Nah, ini kerja keras, makanya upaya untuk meningkatkan itu harus ada kerja keras. Tapi saya ingin menjawab dulu lebih awal bahwa nilai sakit Sulsel itu masuk kategori belum mampu disebut akuntabel. Masih akuntabel dari sisi ketercukupan administratif. Ya. Administratif maksudnya itu dokumen-dokumennya bisa. Bahwa ini ada kwitansinya, ini kan. Tapi belum sampai disebut kategori akuntabel, karena kalau akuntabel itu sudah kita lihat seperti apa outcome-nya, ya itu yang saya sampaikan lebih awal. Tapi ini tidak mudah, memang tidak mudah untuk mengangkat angka saja itu, karena nilai yang diumumkan bulan Februari baru-baru ini, nilai sakit Sulsel itu hanya naik 0,2. Coba, sulit kan? Sulit sekali menaikkan. Yang bikin sulit, ini kuncinya ya, yang kalian akan hadapi. Apakah ketika kalian masuk di pemerintahan itu bisa merubah atau tidak? Umumnya larut dengan kebiasaan. Nah, jadi kunci sakit itu ada 5 kan, untuk bisa naik. Pertama itu namanya perencanaan kinerja. Nanti kita bahas di kuliah-kuliah berikutnya, perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja itu diturunkan dari program prioritas kepala daerah yang terpilih. Ya. Ditambah dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan
3 program wajib. 3 program wajib itu disebut dengan 3 program mandatori. Siapapun bupatinya terpilih, gubernur terpilih, wajib melaksanakan 3 ini. Apa itu 3 layanan dasar? 3 layanan dasar itu apa? Yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wajib, tidak boleh tidak. Karena itu, seberapapun anggaran dimiliki daerah itu wajib membiayai 3 layanan dasar ini. Karena dianggap maju tidaknya sebuah daerah, pemerintahan itu sebuah bangsa tergantung pada ketersediaan 3 aspek ini. Ini kan sudah menjadi paradigma bahwa mengembangkan sebuah daerah itu, negara itu harus memperbaiki SDM-nya, ya kan, memperbaiki kesehatannya, lalu infrastruktur. Nah, 3 ini wajib. Nah, ditambah dengan program-program janji-janji politik kepala daerah pada saat dia kampanye. Nah, itu di dalamnya itu disusun seperti apa programnya yang berubah menjadi program pembangunan daerah. Nah, program pembangunan daerah ini itu harus diturunkan dalam bentuk bagaimana ukurannya, mengukurnya. Jadi program pembangunan daerah itu namanya program atau rencana kinerja. 1. Yang kedua, disebut di dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah yang namanya RPJMD, Kodipus namanya RPJMN nasional. RPJMD itu harus inline, harus memiliki kesamaan dengan pusat. Misalnya kalau kabupaten itu harus melihat bagaimana RPJM nasional, bagaimana RPJMN provinsi, lalu bagaimana RPJMD daerah. Kenapa? Karena akumulasi daripada kinerja sakit di kabupaten, provinsi itu menggambarkan sakitnya nasional, kan begitu kan? Kan begitu cara berpikirnya, sehingga harus inline. Itu sudah ketentuan di dalam Permendagri 86 itu ada ditentukan seperti ada formatnya gitu kan. Nah, jadi dalam RPJMD itu ada 2 yang wajib dipenuhi. Rencana kinerja, lalu ukuran kinerja. Nah, jadi di dalam program itu misalnya kesehatan. Bagaimana mengukur kualitas kesehatan? Ya kan ada namanya indeks rata-rata misalnya partisipasi kasar. Itu ada ukuran-ukuran yang ditentukan dari sananya gitu. Nah, itu dinilai juga apakah rencana kinerja itu ukurannya benar. Ya kan? Nah, baru yang ketiga, yang Bapak tadi katakan tidak boleh tidak, semua perangkat daerah itu wajib membuatnya disebut dengan LAKIP. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP. Diganti S-nya menjadi L, LAKIP. Nah, semua perangkat daerah itu, atau OPD sekarang namanya, wajib menyusun LAKIP yang menggambarkan kinerja mereka. Nah, setelah mereka laporkan itu, lalu dievaluasi, namanya evaluasi kinerja. Siapa yang mengevaluasi? Itulah namanya inspektorat daerah, di kabupaten atau di provinsi. Kalau di pusat tentu BPKP gitu kan. Gitu. Jadi di kementerian namanya Irjen. Nah, jadi sudah 3 kan? Rencana kinerja, ukuran kinerja, kemudian tadi laporan kinerja, kemudian evaluasi kinerja. Terakhir pelaporan tadi itu ya. Nah, pelaporan, jadi laporan seluruh gambaran tadi kinerja daripada OPD-OPD. Itulah yang diperiksa oleh Kementerian PAN RB. Nah, itu banyak sekali instrumennya. Mudah-mudahan nanti saya bisa perlihatkan ya. Nah, sehingga itu yang dievaluasi. Jadi, evaluasi sakit itu dilakukan misalnya tahun ini, pengumumannya tahun ini, tapi sebenarnya itu dievaluasi tahun sebelumnya. Karena kan dari Januari sampai Desember kan. Jadi kalau ada pengumuman misalnya baru-baru bulan Februari diumumkan, itu bukan tahun 2020, tapi kinerja 2019. Gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi, kalau kemudian ditanya, kenapa sakitnya seperti itu? Nah, di samping memang persoalan instrumennya tadi, 5 variabel yang tidak bagus, tetapi yang paling penting adalah mindset para pelaku. Dimulai dari top level, dari mulai bupatinya. Bupatinya care nggak tentang akuntabilitas atau tidak? Umumnya tidak. Di Sulawesi Selatan ini umumnya tidak.
Apa sudah berkunjung semua kabupaten kota? Umumnya tidak. Karena kita di provinsi itu berkewajiban membina mereka supaya nilai sakitnya itu bagus. Jadi di Sulsel itu ya baru masih ada 5C. CC selebihnya kan ada 24 kabupaten kota di provinsi kan Sulawesi Selatan. B itu baru 2. Selebihnya C, CC. Bisa bayangkan. Berarti apa? Anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah setiap tahun itu tidak akuntabel. Itu yang nilai pemerintah pusat ya. Dan itu cara menilainya itu berjenjang. Berjenjang. Jadi betul-betul objektif. Karena akan di cross check oleh tim panel lain gitu. Kalau dianggap dia naik, kenapa dia naik? Apa sebabnya naik? Mana buktikan itu? Tunjukkan hasil-hasilnya kenapa kemudian dia bisa naik nilainya. Sedemikian sulitnya. Makanya karena sistemnya bagus, istilahnya kayak tapisan itu, maka barang-barang apa, unsur-unsur apapun, kalau tidak memenuhi kualifikasi saringan itu tidak akan pernah jatuh ke bawah, tidak pernah lolos dari saringannya itu. Nah, sehingga dianggap itu sistem sakit Indonesia itu cukup bagus gitu di dunia ini, bisa menapis betul-betulkah anggaran yang dikeluarkan terhadap berbagai macam program kegiatan di pemerintah daerah itu betul-betul tepat sasaran. Karena seperti di Sulsel, kenapa rendah tidak meningkat-meningkat? Karena kegiatan mereka itu hanya berujung pada output. Nah, ini saya buka sedikit rahasianya ya. Jadi tidak pada outcome, padahal yang diminta Menpan itu outcome. Ya kan? Output berarti ya sekedar jumlahnya kan, persentasenya, bukan itu. Nah itu, misalnya kesehatan misalnya, stunting. Kan di Sulsel itu adalah wilayah nomor 4 paling banyak stuntingnya di Indonesia. Tahu stunting kan? Manusia-manusia lahir yang pendek. Tidak berkembang dengan normal, itu stunting. Nah, Sulsel itu paling nomor 4 di Indonesia, paling tinggi stuntingnya. Nah, program apa yang dibuat untuk mengurangi stunting kan? Ini kan perlu pengetahuan yang cukup bagus gitu. Misalnya penyebabnya karena sanitasi. Sistem pembuangan limbah kita di rumah tangga itu yang tidak baik misalnya. Atau misalnya karena gizi buruk orang tua. Jadi program apa yang dibuat untuk bisa mengatasi itu? Nah, ditulis itu di laporannya itu cuman stunting naik sekian persen. Kegiatannya misalnya pelaksanaan sosialisasi sudah terselenggara sebanyak 40%. Pertanyaannya, sosialisasi itu apa outcome-nya? Kan? Bukan penyelenggaraannya sosialisasi sebanyak 40%, tapi apakah masyarakat itu memahami apa itu stunting dan cara mencegahnya? Kan begitu kan, beda kan? Beda dengan jumlah, dengan outcome. Outcome-nya itu tingkat pemahaman masyarakat, karena kan persoalan tidak paham tentang bagaimana sanitasi yang bagus, kan? Gizi yang bagus, mestinya itu yang dinilai, apakah masyarakatnya itu paham tentang sistem sanitasi yang baik, sehingga dengan demikian akan merubah perilaku mereka supaya hidup bersih. Bukan sosialisasi, dari 10 yang ditargetkan, sudah tercapai 7. Mereka itu begitu sistem mereka dalam mengutarakan outputnya, bukan pada outcome. Kan rugi duit kalau begitu kan, berarti sosialisasi itu dilaksanakan tapi tidak lihat outcome-nya, apakah masyarakat paham tentang bagaimana mencegah stunting. Nah, gitu. Itu cara membuat lakib gitu, laporan. Nah, begitu semua itu. Nah, ini yang menyebabkan nilai sakit di provinsi itu jadi rendah. Nah, itulah makanya kemudian besok ini sampai hari Minggu, kemudian setelah di coaching lagi bagaimana caranya, diperbaiki lagi hasil masukan evaluator dari Menpan, mungkin 2 minggu datang lagi, kita lihat lagi seperti apa, diperiksa oleh mereka, masih ada lagi kekurangan, coaching lagi, pulang lagi orang Menpan, perbaiki lagi, nanti dibawa lagi ke sana, diperiksa lagi, kalau masih ada kurangnya, datang lagi, pokoknya sampai betul-betul, dan kita menganggarkan sampai 1 miliar lebih, 1,3 miliar, hanya untuk menaikkan nilai sakit, karena kasihan kan, Sulsel itu kan hampir 11 triliun anggaran APBD-nya kan. Nah, kalau 11 triliun itu tidak tepat sasaran, yang rugi siapa kan? Kalian. Karena kalian yang bayar pajak. Kalian yang pemerintah kan. Tapi kemudian uang yang digunakan itu
tidak tepat sasaran, tidak akuntabel kan? Nah itu makanya ya peran Bapak di sini betul-betul ingin mewujudkan bahwa nilai sakit kita dalam 2 tahun ke depan harus dapat AA. Nah, ya Bapak tadi katakan kendalanya itu apa? Kendalanya tidak care. Jadi kalau kalian masuk nanti di pemerintahan itu, persoalan sakit ini bukan persoalan utama. Persoalan utamanya kepala OPD itu bagaimana kekuasaannya tetap ada. Padahal sebenarnya itu bagian dari kinerja dia. Makanya lewat Pak Gubernur, Bapak buat mekanisme baru, membuat fakta integritas ke seluruh, mulai sekda sampai kepala OPD lain, dan menyatakan ketika tidak tercapai kinerja mereka, maka mereka harus bersedia meletakkan jabatan. Mereka bertanda tangan depan gubernur. Apa indikatornya? Sakit. Jadi kalau sakitnya tidak tercapai, tidak meningkat, maka dia akan diberhentikan. Ini sampai cara-cara seperti itu ancaman digunakan karena merubah mindset mereka itu betapa pentingnya akuntabilitas itu kepada publik itu penting. Tapi mereka itu tidak begitu paham terkait dengan, tidak begitu care. Jadi istilah kita itu mindsetnya itu masih mindset ya bisnis as usual, apa yang dikerjakan tahun lalu itu terus begitu. Nah sebagai gambaran misalnya ketika Bapak mau memperbaiki dari mulai hulu ya. Jadi sekarang ini sementara proses besok Bapak masih rapat melihat, memerinci dan menguliti RPJMD mereka. Kita mulai dari RPJMD. Apakah memang RPJMD itu program-programnya itu sudah benar atau tidak? Apakah ukurannya sudah benar? Karena nanti program di RPJMD akan diakomodasi di dalam rencana strategik namanya apa, Renstra, strategik OPD gitu kan. Jadi program prioritas gubernur itu akan diadopsi oleh OPD berdasarkan tupoksi OPD. Nah di sini kita harus betul-betul lihat apakah ketika dia menurunkan dalam bentuk kegiatan itu betul-betul untuk mencapai outcome daripada program. Jadi kita benahi dari hulunya ini. Nah kalau sudah benar dalam dokumen perencanaan ini, baru kita bicara bagaimana caranya supaya kegiatan itu betul-betul terlaksana seperti yang seharusnya, sehingga akuntabel. Nah ini yang tidak ada di pimpinan, para pimpinannya tidak ada. Nanti diancam begini baru mulai dia perhatian. Tapi kan kita harus bangun sistemnya kan. Karena yang mengerjakan semua ini itu ada namanya kasubag program di setiap OPD. Jadi yang tahu ini cuma kasubag programnya. Nah kasubag programnya tidak pernah dapat arahan, tidak pernah dapat bimbingan dari atasannya. Tiba masa tiba makal dibuat itu laporan. Laporannya bukan laporan yang kegiatan itu merupakan cerminan dari program yang ingin dicapai di dalam RPJMD. Nah, sehingga sampai Bapak itu 5 kali meminta mereka men-stop rapat karena tidak ada perubahan. Apa targetnya? Targetnya apa? Dasarnya apa? Baseline-nya apa gitu? Kenapa Anda mengatakan sekian? Apa dasarnya? Dari mana ini kegiatan? Dia tidak mampu menjelaskan. Karena kebiasaan saja. Nah, makanya sejak 2 bulan lalu ini kita benahi semua. Walaupun RPJMD sudah pernah ditetapkan DPR, kita akan ajukan namanya RPJMD perubahan ke DPRD. Lalu kita benahi semua. Jadi ini kerja kita ini sebagai orang administrasi luar biasa beratnya. Karena mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi akuntabel ini merupakan pedomannya. Bagaimana supaya kerja-kerja dalam birokrasi itu betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, belum lagi kita bagaimana mengatasi orang-orang yang memainkan berbagai macam kegiatan itu untuk kepentingan pribadi. Nah, makanya di dalam reformasi birokrasi itu kaitannya dengan akuntabilitas ini ada yang disebut dengan membangun zona integritas. Zona integritas itu ada 2. Birokrasi yang bersih melayani, birokrasi yang bebas korupsi. WBK, WBN, itu istilahnya. Itu memiliki indeks sendiri gitu. Jadi bagaimana birokrasi atau cerminan perangkat daerah itu betul-betul memberi pelayanan terbaik, tapi bersih. Makanya motonya kan bersih melayani. Bersih itu tidak korupsi. Melayani itu betul-betul
memang menjadi tugas pokoknya. Ini berat gitu. Nah, jadi sekarang ini Bapak sementara mempersiapkan untuk survei seluruh perangkat daerah di Sulsel terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang mereka berikan. Itu survei eksternal, karena bagaimanapun kerja-kerja di dalam itu harus dievaluasi dan dirasakan oleh masyarakat. Karena itu masyarakat wajib atau berhak untuk menilai mereka. Nah, nilainya ini akan Bapak paparkan di depan mereka, ini loh, Anda punya perangkat daerah itu nilai sekian oleh masyarakat. Gitu. Dan itu sudah ada dalam Permenpan tentang survei kepuasan masyarakat. Atau dalam istilah kita di kampus, survei mengenai tingkat kepuasan publik gitu ya. Nah, itu sudah ada aturan semua, jadi instrumennya ada. Tapi kalau menanyakan nilainya, nah itu masih masalah semua. Nah itu makanya reformasi birokrasi itu bukan sesuatu yang sekali laksana, tapi sepanjang pemerintahan ada itu, maka reformasi birokrasi terus-menerus dilakukan.